Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita bahas perbankan ya. Perbankan, ya sama IHSG lah ya. Gabungan lah ya, composite. Kompo. Nah, oke, typo. Nah. Jadi, ya gimana ya? Jadi, sebenarnya ya yang Mas Emon analisa untuk penurunan lanjutan kan nggak jadi gitu ya. Ya kalau misalnya dari yang di tanggal berapa nih? 24 Desember kan sebenarnya Mas Emon ngeliatnya kayak ada potensi nih untuk koreksi gitu kan. Hati-hati gitu kan. Oh ternyata direspon naik. Jadi apa? Ya udah happy cuan gitu kan. Ya yang kita antisipasi dalam tanda petik buruk itu ternyata gak kejadian. Bagus gak? Bagus banget gitu ya. Apalagi ini mau dibawa lagi ke 8.700. Iya. Kita doakan bersama lah ya. Semoga kalau keputusan pemerintah kita pada bagus-bagus ya, IHSG dibawa ke 8.800, 8.900, 9.000 ya di Q1 misalnya dibawa lagi ya bagus gak? Ya bagus banget gitu ya. Jadi kita masih bisa menikmati lah teman-teman ya cuan di IHSG kita ini gitu kan. Jadi ya oke lah, mantap gitu ya, ditutup juga di 8.600. Ya biasa ya, tetap kalau di tanggal 2 kan besoknya masih long weekend lah teman-teman hitungnya ya. Jadi dari kapan? Dari minggu ini ya, masuknya kan Senin, Selasa, Rabu ya kalau nggak salah ya. Senin Selasa doang ya. 29, 30, 29, 30, 31 sama satunya libur. Kan baru besok masuk. Jadi Harpitnas yang masih dalam suasana liburan, kembali ya Mas Emon pasang rem lah ya. Jangan terlalu agresif gitu kan. Ya kalau misalnya masih bisa dibawa naik ya ini bagus banget. Tapi ya kalau Harpitnas ya mungkin agak sulit tuh teman-teman ya nge-trade di saham-saham karena volatility-nya jadi tinggi karena liquidity-nya nggak clear gitu kan. Jadi ya gitu sih untuk update-nya ya di IHSG. Jadi kalau dari sini posisinya sih sebenarnya oke ya, udah crossing ke atas gitu ya. Potensi untuk naik masih ada nggak ya? Masih ada gitu kan. Oke lah di tahun baru ya kita dapat harapan baru gitu kan. Oh, ini cakep banget secara teknikal gitu kan. Tinggal kita cek aja nih kalau bisa crossing 8.648 ya, closing di atas ini bagus ya, masih bullish gitu. Jadi kurang lebih gitu ya untuk IHSG masih bagus banget. Nah, kita bahasnya untuk sementara ini ke perbankan dulu, nggak sama outlooknya ya. Ya, at least udah tau lah suku bunga turun. Kita juga lihat liquidity masih pada belum masuk lah asingnya ya di perbankan ya. Jadi yang pertama BBCA dulu ya kayak biasa. Nah, kayak biasa sih. Rata-rata sesuai urutan ya teman-teman ya. Nah, untuk BBCA nah ini kan biasa ya di bawah MA100 seperti yang Mas Eman sebenarnya mention gitu kan. Ya jadi kalau MA100 ini nggak bisa direspon ya, nggak bisa diklaim untuk per tanggal 2 atau sampai minggu depan ya teman-teman ngelihat kan ada potensi lanjutan turunan ke BBCA ya ke 7.500, 7.600. Bukan khususnya buat yang belum punya barang lah, bukan hal yang ditakuti tapi dikasih kesempatan satu lagi ya untuk si BBCA nutup gap. Teman-teman punya exposure bisa beli BBCA kembali di harga yang lebih murah gitu ya. Jadi menarik gitu kan. Nah tinggal dilihat lagi nih, oh MA 8.000 tuh sempat beberapa kali kan kesentuh gitu ya. Tapi kalau misalnya memang di sini beneran, oh iya nih 8.000 udah valid bottom, and then kita ngelihat ternyata BBCA balik lagi ke 8.200 ya udah. Bagus banget nih, dia ternyata langsung naik tanpa adanya potensi turun ke bawah dalam jangka waktu yang dekat gitu ya. Jadi bagus gak? Bagus banget. Nah tapi kembali ya kita ceknya untuk masalah foreign flow ya, liquidity-nya seperti apa gitu kan. Nah kalau untuk BBCA, nah ini kan biasa lah ya PR perbankan besar gitu ya. Kita ngeliatnya apa? Kita ngeliatnya Happy New Year Pak Ilham. Dari tanggal 23, 24, 29 sama 30 kan buang terus kan. Jadi apa ya, wait and see dulu. Tandanya apa? Oh asingnya buang barang. Ini sebenarnya kalau biasa Mas Emon jelasin ke saham-saham yang lain yang biasa-biasa aja kan. Oh asingnya buang teman-teman ya, hati-hati jangan sampai sangkut gitu kan. Tapi ya kebalik sebenarnya untuk BBCA atau saham-saham perbankan besar ya kayak BRI, BCA, BMRI. Tandanya di situ kalau dia koreksi itu semakin banyak ya kesempatan kita dikasih buat akumulasi.
Tandanya apa? Wah, harga murah nih, kesempatan buat kita koleksi saham bagus gitu kan. Nah, ini kita ngelihatnya ya buangannya lumayan lah ya dari tanggal 22. Tinggal kita cek nih. Kira-kira sebulan terakhir tuh porsi asing tuh lebih banyak atau lebih keluar masuk gitu kan. Lebih banyak keluar atau lebih banyak masuk. Nah, memang dari tanggal 1 sampai 31 ZP ada masuk, tapi ya ini retail lebih gede di, sorry, salah lagi kan. Nah, oke. Dari 1 sampai 31 ya. 1 sampai 31 ya, SQ, KZ ya, SQ itu gede ya. SQ kan buyback dia ya. Ada KZ juga, CC, aku, XL, ada retail juga, ada MG, buang barangnya, BK, YU, ZP, RX, DX, BB, AG, YP ya, mostly itunya kita lah ya. Itunya, apa namanya, ketua-ketua kita lah, majority masih buang barang gitu kan. Tinggal kita cek, ini kayaknya 2 bulan terakhir ya. Nah, ini aku sama RX masih pegang barang ya memang ya. Tapi ya di satu sisi kalau teman-teman lihat nih, yang asingnya buang barang juga banyak. Jadi di satu sisi ada asing yang buang barang banyak, di satu sisi lagi memang ada yang masih ngumpulin gitu kan. Nah, kita fokusnya cek di 2 minggu terakhir, I guess ya. 215 mungkin ya, 15. SQ, CC, RX, LG, buang barang, BK, aku, ZP, DX, YU ya. Nah, ini SQ kan masih buyback ya teman-teman ya. Nah, SQ tuh BCA Sekuritas ya. Di SQ masih beli buyback terus, bagus gak? Bagus. Ya, banknya aja, emitennya sendiri buyback gitu ya. Masa teman-teman nggak beli? Gitu. Jadi, kalaupun nanti harganya dibawa dulu turun ke bawah, ya kesempatan buat averaging down lebih banyak, atau buat yang belum masuk, silahkan tambahkan posisi gitu kan. Nah, jadi ya masih oke nggak ya? Masih oke buat perbankan ya. Jadi memang kalau kita ngelihat di posisi seperti ini, kita ngelihat emang masih banyak distribusi dari asing gitu ya. Ini tinggal tunggu aja nih kapan asingnya masuk. Itu potensi lah untuk BBCA naik lagi. Apalagi teman-teman tahu kan BBCA tuh turunnya lumayan agak jauh ya. Dari 11.000 sampai 7.000 tuh 30%-an gitu. Nah, untuk jangka panjang sebenarnya menarik nih. Yang pengen investnya metodenya yang effortless gitu ya. Kenapa? Karena tinggal teman-teman lihat, oh iya nih si bro ini naik terus gitu kan. Nah, memang sesekali sering turun nggak? Ya sering ini nih, beberapa kali nih. 2020 ya koreksi 30%. Lihat ya, dips 30% and then naik ya. Terus apalagi nih, turun 16%. Nah nih, turun lagi berapa? 20-30%. Ya, jadi dips itu selalu ada gitu kan. 14%. Tapi yang menang siapa? Yang menang itu adalah dia yang hold lebih lama. Tentunya di saham yang bagus gitu kan. Kita tahu memang sahamnya naik terus, jadi ya udah pelan-pelan aja di sini, se-effortless mungkin gitu kan. Nah, inilah kenapa kita coba ya. Mas Emon coba lah. Yang kayak kemarin kan yang tak bilang, nih kita coba, Mas Emon lebih coba ya kayak sebenarnya ini buat personal tapi nggak apa-apa lah bareng-bareng gitu kan. Jadi ngecoba gitu ya, cobanya nih sebulan 1 lot gitu kan untuk si BBCA. Tujuannya apa? Ya nggak terlalu mikir masalah harga, tapi habitnya itu kebangun gitu ya. Oh iya deh, coba 1 lot. Terus misalnya, wah ternyata makin turun nih. Kayak misalnya kita tahu ya, untuk si BBCA, misalnya nih jadi Mas Emon jelasin sedikit lebih mendalam di sini. Nah misalnya turun nih dia, wah mas ternyata turun nih ke area 7.000, ya mungkin aku akan belinya lebih banyak, misalnya 2 atau 3 lot. Tujuannya apa? Oh iya, ini buat jangka panjang gitu kan, targetnya sampai Desember lagi ya, sampai Desember 2026 gitu. Jadi memulai habitnya dari sekarang gitu kan. Tapi nggak banyak-banyak kok, kayak udah kayak nabung aja, udah nggak perlu ngeliat kan. Di 1 lot. Nah terus satu lagi diversify-nya ke mutual fund gitu ya, mutual fund untuk RDPT. Jadi buat yang nggak biasa gitu di saham mas, masih bingung ya coba aja. Nah ini 2 mingguannya itu kecil sih 0,1, tapi ya kalau compound terus kan lumayan gitu kan. Apalagi kalau nominal lebih gede. Kenapa? Karena ya biar aku juga komit gitu ya ngumpulin barang-barang bagus gitu kan. Ya kayak cuan nih dapetnya di harga bawah kan. Ya sama kemarin nyobanya di PSAB. Karena ya tesisnya itu tadi yang di hold adalah ya emitennya masih bagus satu, terus yang kedua sektor emasnya juga jalan. Tapi ya overall sebenarnya mau ngumpulin si BBCA-nya ini aja sih gitu. Tapi pelan-pelan gitu kan. Jadi ya bisa ngikutin barang lah. Terus ya kalau masuknya nggak banyak-banyak ya kenapa ya, biar karena ini effortless ya kagak ngelihat sama sekali, jadi teman-teman konsistennya lebih gampang gitu kan. Gitu.
Ya sama kapan lagi lah dapat BBCA average di bawah ya. Soalnya kayak tanya beberapa temen ya yang punya BBCA tuh rata-rata average-nya 9.000 ya, 10.000. Jadi ya secara harga buat teman-teman yang beli di bulan-bulan kemarin atau bulan-bulan ini ya, di Oktober ya udah dapat average lebih bagus lah ya. Jadi kan harga sekarang itu kan sama kayak di tahun berapa nih? 2022 teman-teman ya. Jadi yang pegang 2022 tuh balik lagi harganya ke sekarang gitu ya. Jadi kapan lagi dikasih kesempatan bisa gitu ya. Gitu. Jadi ya tak posting biar aku juga inilah ya, biar komit juga lah sedikit demi sedikit kayak celengan gitu ya. Nabung coba nih satu lot, wah turun nih ya kan karena ngerti technical kan. Udah coba masuk 3 lot gitu. Karena kalau misalnya saham bagus kayak gini kan lebih enak dipakai buat long term gitu ya. Tuh, jadi kalau mau bareng ya bisa nih tipis-tipis ya satu lot. Ya ini cuannya buat koleksi lah ya retail gitu kan. Dapat harga di 15.35 udah tak TP semua nyisain biar kelihatan cakep aja gitu ada temennya. Ya ini biasa ya Superbank ya bikin jelek Porto ya. Nggak kalah sama sarang burung lah. Gitu ya. Jadi pelan-pelan tapi ya gitulah, mumpung di tahun baru kan jadi memulai sesuatu yang baiknya cukup oke lah gitu ya. Ya biar komit juga aku gitu ya. Oke, nextnya BBRI ya. Nah BBRI juga tadi sempat Mas Emon mention juga kan ya oke lah gitu ya. Dibawa koreksi lagi. Ya ini salah satunya yang tak bahas di penutupan kemarin ya di tanggal 30 kan ya dividen alangkah baiknya teman-teman incer dividen itu kalau bisa 6 bulan atau maksimal lah 3 bulan sebelum incer dividennya. Kenapa? Ya karena ya kan udah sempat tak bahas ya secara fundamental itu kurang bagus. Kenapa? Karena ya cuannya yang bisa masuk ke kas lagi tuh ya. Jadi kan net profit nih, oh net profitnya sekian triliun gitu. Ya masuk ke kas kan nggak segitu gitu jadinya kan, gitu kan. Jadi buat working capitalnya akan jadi lebih kecil secara fundamental. So that's why itu tercermin juga di technical karena memang orang banyak wah dividen duit gratis. And then ya teman-teman dikarungin gitu kan. Nah, jadi buat apa gunanya gitu dapat dividen tapi capitalnya malah nyangkut gitu. Sayang kan. Gitu ya kecuali udah punya di sini nih kayak momennya pas banget dari tanggal 12 dapet ya udah di sini baru teman-teman good job gitu dapat hadiah ngambil harga barang bawah meskipun harganya koreksi ke bawah 3% udah dapat dividen. Nah, kalau misalnya belinya gede ya ratusan juta atau miliaran untuk BBRI kan ini dips lagi nih dapat duit gratis dari sini buat nombokin beli BBRI lebih banyak. Langsung semuanya dapat benefitnya gitu kan. Menarik gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya pelajaran di akhir tahun gitu kan. Kalau untuk saham yang bagus nggak apa-apa di hold. Ingat teman-teman ya, yang namanya saham bagus itu kalau dia sustain bisa teman-teman wariskan ke generasi berikutnya. Jadi why not gitu kan. Nah jadi ini ya next targetnya untuk si BBRI coba dipantau dulu ya kalau misalnya dari stochastic slow dan momentum sebenarnya masih agak kurang bagus di sini ya. Masih kelihatan agak turun ke bawah. Jadi still wait and see dulu. Seandainya memang dibawa turun lebih dalam lagi, ya buat yang teman-teman cuan dapat dividen ya silahkan diinjek lagi aja ke BBRI. Dapat beberapa lot gratis lah gitu ya ibaratnya gitu kan. Nanti ya setelah dividennya dibagikan. Tapi kita cek lagi untuk MA. Nah ini masih di bawah MA 100 juga. Jadi kalaupun potensi turun ya silahkan teman-teman mulai ya. Kalau misalnya mau koleksi bertahap ya silahkan. Kalau misalnya lebih sukanya BBCA, kalau teman-teman lebih consider BRI untuk yang dividen yang lebih tinggi, ya go for it gitu ya. Nggak jadi masalah. Selama asingnya masih cabut gitu ya. Karena kalau asing siram ya teman-teman lihat sendiri kan, seberapa masifnya kekuatan asing untuk ngerek harga saham segede perbankan rally. Jadi ya mumpung asingnya masih liburan gitu kan, masuk bisa ya. Jadi ya mungkin aku di perbankan agak sedikit yepingnya banyak karena salah satu kesempatan lah gitu ya. Karena ya kalau ditanya-tanya yang dulu-dulu invest di BBRI kan ini sekarang juga lagi floating loss-nya gede ya. Ini 40% atau 30% something gitu kan. Jadi ya kenapa enggak gitu ya.
Tuh. Jadi lumayan lah di perjalanan 2026, meskipun nanti dalam tanda petik agak beberapa porto lain yang agak merah, at least perbankan teman-teman tuh floatingnya yang paling tinggi gitu kan. Karena memanfaatkan momentum. Tuh, BBRI, nah ini juga kan emang agak sakit hati ngeliatnya kan. Wah, buang terus nih dari tanggal 18 sampai tanggal 30. Tapi ya itu, mikirnya terbalik ya. Bad news is a good news. Asingnya masuk kayak keluarnya ya. Gila-gilaan ya 29.30. Wajar ya, TP mungkin. Nah, ini buangannya kan yang gede-gede ya, 1T. Ya ditunggu aja teman-teman ya. Ditunggu aja nggak apa-apa, ini masih buangan. Masuknya makanya bertahap ya. Jangan capitalnya dihabisin ya, modalnya alokasi buat si BBRI-nya dipecah-pecah dulu ya. Jadi multiple entry masuknya. Jadi setiap dia turun berapa persen silahkan masuk gitu kan. Jadi apa? Jadi dia turun ke bawah, teman-teman kumpulin terus tuh barangnya. Gitu ya. Karena jangka panjang ya untuk perbankan. Oke? Tuh untuk BBRI ya nggak terlalu perlu dibahas lah bandar-bandarnya karena ini aja udah kelihatan ya buangannya besar. Oke? Nah, BMRI ya, next ya, BMRI. Nah, kalau ya cari beggar-beggar ya boleh-boleh aja teman-teman ya, tapi ya kalau mau build yang growth-nya signifikan ya, nggak bisa konsisten ya dari perbankan itu juga masih oke lah. Nah, BMRI ya, salah satu yang oke juga nih ya, yang dua bank besar tadi outflow terus, ya ini yang bagus banget dia kelihatan naik gitu kan. Uptrend lah di sini kita ngeliatnya BBRI ya. Nah, untuk BBRI lagi-lagi reject dari 5.100. Apakah ada potensi untuk naik? Ini terlihatnya masih ada. Tapi ya paling nggak ini nih, kalau misalnya ternyata di beberapa hari terakhir itu buangan justru terjadi di BMRI, maka ada potensi tetap untuk koreksi ke 4.980 lah. Untuk dia punya support gitu kan. Nah, di sini kita pantau ya foreign flow-nya gitu kan untuk si BMRI. Nah, ternyata ya BMRI masih akum gitu ya. Ya sekali ada buangan gede ya, tanggal 22, 100-an M. Tapi ya overall kalau dilihat dari 15 kan masih akum gitu ya. Nih, tanggal 18 ada akum 472 M. Yang dicek BMRI ya. Nah, kalau dari tanggal 1, nah ini RX masuk 1T, bukan. RX masuknya volumenya 1 juta lot gitu kan, masih lot, masih hold, and then YU juga ya udah agak sedikit buang, sama juga AZ dan KZ, tinggal cek lagi, ternyata retailnya buang nih BMRI, sebulan terakhir ya, ada YP XL dan XC, tinggal kita lihat lagi nih, tanggal 15, bread, nah, aku KZ, AZ masih akum ya, jadi oke lah, gitu masih akan bisa naik ya, masih ini, YP XL, XC ya, lengkap ya, retailnya buang. Masih ada potensi naik lah ini ya. Tapi ya balik lagi nih, kalau nggak kuat 5.100, ya kalau misalnya kuat ya, klaim 5.100, maka next potensi untuk 5.200 masih bisa naik. Tapi kalau misalnya di sini turun, nah 4.900 maka ada potensi reject. Ya gitu ya, 5.100 nggak kuat, 4.900 lah akan jadi next supportnya dia. Gitu, oke? Next ya. Next itu BMRI, BNI ya. BBNI, nah ini cakep ya, tiba-tiba jos naik ya teman-teman ya. Oh tadi yang bilang, itu koreksinya, itu pas COVID koreksinya wajar. Iya, tapi dapat gak di harga di situ? Maksudnya kan wajar betul koreksi pas COVID, tapi mungkin yang tadi ya perbankan kayak tadi kan berarti kita dikasih harga yang sama tuh sama tahun sebelumnya gitu kan. Jadi yang ketinggalan di fase COVID yang udah tiba-tiba V-shape recovery, kita bisa dapat lagi nih harga yang sama. Ya kenapa nggak dibeli gitu kan. Gitu maksudku ya, yang tadi ya. Nah, BBNI ya. Nah, ini mungkin cakep nih ya. Kita ngelihat di sini ternyata kerespon ya. Ya kan kalau ini kan biasa ya. Liquidity sweep lah gini ya, ngambil liquidity habis itu dibawa naik.
Nah ternyata kita lihat nih, oh 4.200 supportnya gitu kan, nggak jauh sedikit ke bawah tapi nggak apa-apa. Terus tiba-tiba dibawa naik 2,58%. Nah ini nanti kita lihat nih, kalau misalnya di sini biasa ya asingnya pada akum-akum ya lumayan nih, tetap bisa lah testing ke 4.500 gitu ya. Kalau dia bisa lewat 4.390. Nah ini tinggal kita cek nih teman-teman ya. Untuk yang namanya BBNI, nah tiba-tiba akum ya, tiba-tiba akum. Sebenarnya kenapa aku nggak terlalu suka BBNI, karena ya nggak konsisten gitu kan untuk akumulasinya. Tapi ya kalau misalnya ini memang besok di tanggal 2-nya masih bisa akum ya ini oke gitu, masih bisa naik gitu ya. Nah, terus tinggal kita cek nih. Untuk yang namanya BBNI ya ini kalau misalnya tembus dari 4.500 ya enak nih. Teman-teman bisa ngerasain rally-nya BBNI gitu ya. Nanti dipantau-pantau aja. Kenapa? Karena kalau di sini benar-benar di higher low-nya kebentuk dan ini jebol ya dan 4.500 ya teman-teman akan ngelihat BBNI-nya rally gitu. Kenapa? Karena ya untuk area 4.500 tuh ini udah beberapa kali testing ya. Di kapan nih? Dari Maret, dari April, terus dari Juni, September, ini Oktober November ya. Ini Oktober November nggak kemana-mana, and then sini udah mau Januari. Jadi kalau misalnya karena area resistennya terus diuji ya, ini sekali dia breakout ke atas ini biasanya momentumnya akan kenceng ya kayak BBNI gitu ya. Tinggal ditunggu aja kapan dia comeback gitu kan ibaratnya. Nah, ini kan MA100, nah nih, legit nih ya. MA5, MA10 ya, 5, 10, 100, dia makan sama dia ya. Crossing semua. Nah ini kita tinggal perlu konfirmasi dia itu 4.390-nya klaim gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gini nih, ya dia klaim terlalu gede, dibawa turun. Gitu. Jadi kita perlu lihat nanti, untuk si BBNI itu harus ya seminggu lah ya, akum terus asingnya, baru benar-benar cakep gitu. Kita lihat, oh ini momentumnya bener nih, dia mau dibawa naik. Gitu ya. Nah, per 1 sampai 31 ya KZ, AZ, AK ya. Cakep nih ya, ZZZ, A semua masuk, ada DP, ada RX, cakep. Buang barang, ZU, YU, YP, XL, BK. Kurang menarik. Bener-bener kita cek dari mana nih? Dari 15 Desember kali ya. 2 mingguannya, 215. Nah, aku AZ, DP, akum nih, RX, BK, cakep nih. Buang barang ZP, YU, BB, CP, PD, YP. Nah inilah ya, patokannya aku, RX, BK ya. Kalau mereka masih akum ya good ya. Masih ada lah potensi naik gitu. Oke? Kurang lebih gitu ya BBNI ya. Ini masih cakep nih. Ya potensi uptrend masih ada lah ya. Karena 3 kali respon positif ya MA100 ya. Jadi ya berpotensi lah ini untuk naik gitu ya. Stochastic slow-nya juga cakep banget nih. Nah, ya ini kalau bisa dia crossing ke atas ya, cakep ya. Gitu. Oke? Gitu. Sip. Untuk BBNI, BACA ya. Nah ini BACA ya, Bank Capital. Nah aku nggak tahu nih kalau memang dia mau harus bener-bener berusaha ya supaya punya aset 6 triliun ya, peraturan OJK yang terbaru ya. Ya gitu, atau peraturan OJK atau peraturan BI gitu, aku lupa ya. Pokoknya dua itulah ya, mengharuskan harus ada sekitar 6T ya asetnya ya. Ya kita tinggal lihat lah ini mau diakuisisi sama siapa. Tapi itu balik lagi ya teman-teman, harus pantau newsnya bener-bener ya. Nah ini Mas Emon karena nggak terlalu ngikutin ya aku jujur aja gitu ya. Tinggal dicek di candle ya. Ini kita cek candle-nya dulu gitu kan. Wah ini sering banget nih ya, jebret sini kan. Tandanya apa? Tandanya ya nggak sulit lah main di sini gitu kan. Nah ini naiknya berapa persen nih? Sini mau dibawa naik 20%, kempes ya. Terus permainan gap yang seperti ini nggak retail friendly teman-teman ya. Mas mau FOMO ya udah titip 1 lot gitu sih. Aku udah ngeliat begini biasa nggak terlalu mau gitu untuk masuk ya. Tinggal dicek juga naiknya udah 61%. Kalau misalnya kita mau cek gitu ya. Ini tak bikin di sini satu area. Terus kita cek satu swing ke bawah.
Kan udah lumayan, udah tinggi lah, ini ketinggian lah. Tapi ya balik lagi teman-teman ya, kalau ternyata dia akan ada isu merger dan kawan-kawannya sama beberapa bank ya, akan naik ya berpotensi gitu ya. Tapi balik lagi, tolong teman-teman pantau newsnya. Mas Eman nggak pantau news, aku hanya pantau based on apa nih? Based on chart and foreign flow-nya ya, money flow-nya. Coba kita cek lagi untuk baca. Nah, baca juga kan asingnya masuk tipis-tipis ya. Pantau lagi teman-teman, ini nggak retail friendly untuk sahamnya. Kenapa? Karena loncatannya terlalu tinggi. 15 sampai tanggal 31 ya, baca XL, XC. XL-nya gede banget ya. YP-nya udah buang barang sih memang. Nah, kita cek dari tanggal 1, jebret. Sama ya, XL, XC, buangan barang dari YP. Ini aku nggak bisa ngambil kesimpulan di sini ya. Tapi at least teman-teman tahu secara teknikal nggak kurang menarik, sulit. Ini mungkin news driven ya, silahkan cek newsnya gitu ya. Kalau misalnya Mas aku takut, ya udah nggak apa-apa, nggak usah masuk. Pengen FOMO juga ya silahkan titip sendalnya gitu ya. Oke, next lagi baca BBYB ya. Nah ini bisa aja sih potensi kalau misalnya banyak perbankan yang mungkin akan diakuisisi gitu ya, atau saling merger kan cakep gitu ya. Buat ningkatin mereka punya aset gitu. Bagus gak? Bagus. Iya, betul. Bagus ya. Antara ada yang di merger atau diakuisisi. Dan ini sebenarnya ya kalau dibilang ya Mas Emun nggak tahu ya. Mungkin BBYB tadi sempat ada yang mention yang aku tuh 500 something. Ya, wait and see lah ya. Kita lihat nanti lah ya. Tapi kalau menurutku sih, kita tinggal cari base-nya dulu aja, secara teknikal dulu ya. Secara teknikal kita cari base-nya dulu. Kalau memang pergerakannya minggu depan lah ya, dari tanggal berapa nih. Ya terhitung dari tanggal 2 sampai tanggal 9 gitu kan. Kita kasih seminggu. Kalau memang si BBYB ternyata malah sideways gitu kan. Sideways di area 462 sampai 486 gitu kan. Ya ini potensi naik ada nggak ya? Ini ada. Gitu. Kenapa ada? Ya karena ternyata oh iya support di 462-nya di respon gitu kan. Dan ini sebenarnya masih bentuk higher low gitu kan. Ya secara nggak langsung kita ngelihat memang momentum atau tren daripada si BBYB apakah masih naik, ya ini kelihatan jelas masih naik gitu ya. Simpelnya gitu. Ya, kalau misalnya dirapihin gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya masih lah dalam fase uptrend gitu ya. Nah, ya memang ini nggak asik aja gitu ya. Keluar dikit, terus bawa turun. Gitu. At least teman-teman masih lihat lah, trennya masih naik gitu ya. Tinggal dicek lagi. Nah, untuk area 462-nya. Nah, ini nanti kita lihat nih. Ya, dia seperti apa. Tapi teman-teman at least lihat nih, rejection-nya MA10 wajar. Ya, di sini. Terus teman-teman lihat juga, wah di atas MA5 nih. Ini potensi tinggal kita kalau hari Jumatnya aja besok udah 486-nya klaim, ini untuk recovery akan cepet ya. Untuk naik lagi balik. Jadi wait and see buat yang nyangkut ya. Di sini ya kalau dia GC ya di area oversold, nah ini biasa cakep nih ya. Responnya naik terus nih biasanya ya, biasanya. Ini kayak di sini ya, nih. Nih, sini dia naik. Terus cek lagi. Nah, nih di sini. Nih ya. Sini dia naik. Terus di sini juga nih. Nah, dia naik. Berarti ya secara historical ya beberapa kali memang untuk stochastic flow-nya dia mantep nih, sesuai ya di respon ya si BBYB. Nah, kita lebih kerucutkan lagi ya, kita ke BBYB untuk foreign flow ya, ini di sini masih belum ada konsistensi gitu ya untuk asingnya tuh masuk. Masih buangannya 9,8 M. Tanggal 22 sampai 24-nya juga masih distribusi untuk asing gitu ya, belum masuk terus. Ini teman-teman juga lihat ya dari tanggal 1 sampai 31 ya, XL, XC, YP mana YP? YP buang ya. Jadi kan banyak nih ya, lebih banyak retail, lebih BYB, PD, Mamang Guyur, BK, ZP, buang barang, jadi wait and see nih. Tinggal kita cek nih ya, dari 22 ya seminggu kemarin, apakah ada buangan retail. Kalau misalnya ada buangan retail, berarti lumayan cakep gitu ya. Masih ya, masih ada XL, YP sama XC. Jadi mungkin agak sedikit akan dibawa tertekan ya, masih mungkin gitu. Kecuali memang tiba-tiba liquidity di sini masuk kencang ya.
gitu baru oke lah, asingnya masuk kenceng. Nah, lihat responnya apa nih, XL ya, ini PD-nya juga PD retail nih, kelihatan iyalah lumayan lah ya karena lengkap ya, XL, PD, YP sama XC ya. Ya tetap ada potensi koreksi, ada ya, karena BKZP sama AK-nya buang. Tapi ya dicek juga, kalau ternyata kagak koreksi yang dalam artian ya dia turun tapi koreksi, ya ini tetap bagus nih, dia berarti jaga momentum gitu ya. Gitu. Itu aja sih untuk si BBYB ya. Ini wait and see dulu, potensi naik tetap ada, nunggu retailnya buang. Gitu. Itu ya untuk BBYB. Terus nextnya BBKP ya. Nah, lanjut. Upsi. Bentar. BBKP, bentar teman-teman. Kok hilang ya? Nah, ini. Nah, untuk BBKP, yang Mas Emon lihat tetap ya. Mas Emon nggak capek ya ngomongnya ya. Dalam artian ya, kalau misalnya teman-teman lihat harganya di bawah 100, ya ini relatif gampang lah ya untuk dikerek-kerek. Kenapa? Karena biasanya saham-saham yang kayak begini kan ya cap-nya kecil gitu kan. Jadi ditarik turun tuh jauh lebih gampang gitu dulu ya. Jadi kalau pakai gorengan ya semi-semi lah. Meskipun dibilang, Mas dia laporan keuangannya baik loh, bisa turn around dia dari apa namanya, dari minus, profitnya minus ya, dari loss tiba-tiba jadi positif nih. Dia punya net profit gitu kan. Bagus gak? Ya bagus secara fundamental. Ya balik lagi, kalau teman-teman memang fundamental base gitu ya, ya tinggal dicek dalam artian ya kalau misalnya teman-teman berani ya alokasikan aja gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kita ngomong secara teknikal ya, aku agak tutup mata dengan fundamentalnya ya, ini agak kurang nih. Kecuali ada news lagi, wah dia akan akuisisi si A, si B, si C untuk meningkatkan ya dia punya misalnya aset jadi 6T, misalnya dia mau nyaplok siapa, mau nyaplok si Baca mungkin. Ya akan naik gak? Sama ya akan naik gitu. Misalnya gitu ya. Ya ini kan juga punya grup besar ya, KB ya. Kalau kita lihat dari structure ya, tinggal dilihat ini masih uptrend gak ya, ini masih uptrend gitu kan. Nah yang teman-teman lihat dari sini, ntar tak hapus. Nah, ini dari sini kalau ini ya, kita ngeliatnya ini uptrend gak ya, ini uptrend, tinggal dilihat nih. Bagi, oh iya nih, higher low di sini, nih higher low juga, secara struktur garis besar. Meskipun kalau dibilang agak kurang ya agak kurang, kenapa? Karena dari saham gocap ya, dari zombie tiba-tiba bangkit. Tapi ya bangkit dengan fundamental ya, silahkan ya, tapi teman-teman cross check sendiri gitu ya. Nah, untuk pergerakan harganya ya tinggal dicek nih lagi ya. Kalau misalnya harga 78 ini masih di reject, ya paling teman-teman tunggu dulu. Kalau dikasih 74 ya lebih baik gitu kan. Sekalian nunggu MA, kena MA 100. Nah, balik lagi. Kalau misalnya terlalu banyak retail di sini, ya mereka juga tahu gitu kan. Wah, retailnya kebanyakan nih, kita tunggu bikin retailnya bosan dulu, retail buang barang baru harga diangkat. Biasa ya, pengalihan isunya paling kemana? Ke Dewa dan Bumi gitu kan. Wah, Bumi bla 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 bla. Wah, retailnya, oh iyalah daripada masuk BBKP lama ya, mendingan saya masuk ke Bumi Dewa. Ini udah koreksi ya kan, tahu ya penumpang goibnya udah keluar, udah tinggal dibawa naik. Tuh, seandainya BBKP memang skenario seperti itu ya, seandainya, oke? Karena kan ini saham gorengan, angka-angka yang bisa digoreng gitu ya. Nah kalau dari momentum juga sebenarnya kan masih turun gitu kan, jadi tetap masih ada potensi gitu kan untuk kembali koreksi. Nah inilah besok lah ya penentuannya ya, kalau MA5-nya di crossing juga ke bawah, pantau 74 untuk kalau teman-teman pengen masuk gitu ya. Karena untuk follow the trend ya bisa-bisa aja, tapi paling nggak kita cek untuk BBKP. Ini ya menariknya ada liquidity sih ya, asingnya masuk ya lumayan gede, 11M, 13M, ada buangan juga. Tapi menarik lah dari tanggal 24 sampai 30 ya, kita lihat ada asingnya masuk gitu. Kita cek nih, BBKP. Nah, BBKP dari seminggu ya, coba cek. 22 lah, let's say lah ya, dari 22, ini sebenarnya menarik nih di sini nih. Tapi seri lah, enakan di sini ya lihatnya ya. BBKP. Nah, ini aku masuk nih. Si AK masuk ya.
Kalau masuk ada XL, ada Mamang Guyur, ada KI. Ya oke lah gitu ya. Oke, terus BQ, AI, ZP, XC. Nah ini XC, YP udah keluar. Tapi kalau kita cermati sebulannya, ini gede retail ya. Nah ini ya, retailnya, ups, kenapa nih? Nah, retailnya udah mulai buang barang gitu ya. Jadi lihat ya, jumlah volume belinya 10 juta ya. Udah jual 9,5 ya, sisa 670. Nah teman-teman lihat, si aku juga ada barang tapi udah di tradingin ya kayaknya ya. Bikin balance gitu kan. Si ZP juga ada barang ya. Tetap paling tinggi aku dan ZP gitu ya. Nah ini kayaknya beberapa retail udah buang belum ya. BQ buang, YP buang, nah oke lah. Tetap masih ada potensi lah ya. Jadi kita udah tahu nih secara sebulan ya. Sebulan terakhir dari mana tanggal 1 ya, dari sini nih. Ya dari sini ke sini ya, sorry. Nih dari sini ke sini ya, di sini nih. Nah, ya ini beberapa retail udah ada yang buang, XL masih nampung. Ya udah wait and see nih. Kalau udah dapat harga bawah ya 74, 72 ya di hold aja nih, nunggu harganya naik. Kenapa ya? Karena kita masih lihat ada ZP dan AK pegang barang selama sebulan terakhir gitu ya. Mas takut tapi pengen FOMO boleh nggak? Boleh, titip sendalnya 1 lot ya. Tuh. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya lumayan lah. Kalau misalnya nanti tiba-tiba naik ke 82 ya rezeki yang masuk di bawah ya. Kalau misalnya di bawah ke 82, tapi ya tetap lebih baik pantau dulu aja. Kalau misalnya dikasih harga koreksi 74 ya consider aja untuk masuk gitu. Tapi balik lagi fully disclaimer ya. Karena kalau misalnya terjadi buangan barang ya kegocapnya cepet ya. Gitu. Oke? Itu ya untuk BBKP. Next, sumpah. BBKP akan naik pada waktunya, cuma masih lemot aja. Ya silakan kalau mau hold ya. Ya bisa jadi. Pantau lah peraturan pemerintah sama cek asetnya si BBKP ada 6T nggak? Kira-kira dia gimana nih? Udah ada news belum dari emitennya gitu ya? Kalau mau teman-teman pantau, karena ya kalau dibilang fundamental, ya dia sudah cuan sekarang gitu kan. Jadi oke nggak ya secara fundamental oke. Ya tinggal teknikalnya nih, teknikalnya masih agak kurang teman-teman lihat gitu. Gitu ya guys. Terus kita lanjutkan ke mana nih? Ups. Kita lanjutkan ke Supa ya. Nah, Superbank. Teman-teman, coba. Yang nanya Superbank ada yang nyangkut nggak? Pengen tahu nih Mas Emon nih. Ada yang nyangkut gak di Superbank? Yang kayak beli di 1000 gitu? Nggak ada ya? Bagus. Nice, nggak ada. Nah, untuk Superbank sebenarnya yang menarik apa? Ya yang menarik di sini dijaga ya 9860 ya. Cakep banget ya 860 bener-bener dijaga. Ya pantau-pantau lah teman-teman ya. Kalau misalnya biasa ya di sini kan tarik dulu ke bawah, ditarik dulu ke atas, nanti ditarik ke bawah. Kalau mau coba ngambil tipis-tipis ya tunggu dia turun ke bawah dulu nih. Kenapa? Ya karena bang teman saya nyangkut 1050 gimana tuh? 1050. FOMO nih, FOMO retail ya. 11% ya kurang lebih ya. Minus sekarang 11% ya tergantung. Kalau masuknya kegedean ya silahkan kurangi porsinya setengah gitu kan. Kurangin aja porsinya di sini gitu kan, di cut loss separuh. Tapi kalau misalnya memang kecil dan kalau misalnya menurutnya kegedean gitu ya. Kalau misalnya kecil udah biarin aja di hold aja. Sama apa lagi ya? Sama dia kan sebenarnya ada gap gitu ya. Sebenarnya ya tinggal nunggu waktu aja nih. Ada potensi loh untuk naik ke 1000 gitu kan. Terus nggak begitu jauh. Nah, yang harus difokuskan adalah ini masih menunggu nih. Ini karena retailnya banyak kan. Ini harus dikocok dulu nih atas bawah nih. Selama sehari ini dikocok terus atas bawah ya. Supaya apa ya? Supaya retailnya keluar gitu. Ya kan ini ngebuang juga kan di sini. Lihat nih, begitu 9860 langsung masuk kayak dijaga. Kenapa? Karena kalau bisa sampai 785 lagi ya ini malu-maluin ya. Masa balik ke hari pertama ARA kan kocak gitu ya. Ya tinggal kalau ini karena candle dikit ya kita harus cek 1 hour time frame. Di sini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya ini kuat 890 ya. Area support yang dia hit gitu ya, yang dia hit bukan shadow-nya.
Ya kalau based on closing price di time frame 1 hour ya oke, sebenarnya ini ada potensi untuk ke 995 nih ada. Tapi ya biasa ya karena di sini gap up ya, IEP waktu penutupan ya biasa ya dibawa koreksi ke 890 ya atau 905 ini juga berpotensi gitu ya. Dia akan banyak shadow lah untuk beberapa hari ke depan gitu ya sampai ya dirasa retailnya udah mulai banyak keluar. Nah di situ kita tinggal cek Supa. Nah ini asingnya masuk ya 23 22 sampai 29 ya karena udah tahu bottoming kayaknya retailnya masuk lagi ya. Ini dari tanggal 17 kita coba cek ya keseluruhan dari Superbank. Ya inilah ya kalah sama sarang burung walet. LG, PD, XC, XL ya. XL barangnya udah mulai buang juga ya, frekuensinya banyak nih kayaknya sering banyak kena cut loss nih ya. FZ masih dagang ya, ada MG Mamang Guyur AZTP. Kita coba cek dari tanggal 22. LG PDCC RF XL, nah nih XL udah mulai menipis juga, YUYP masih ada, FZ juga buangan barangnya gede, ada Mamang Guyur juga. Coba spesifik dari 29 ya. Nah ini PD mulai masuk lagi ya. Ini kayaknya udah mulai melemah nih retailnya nih ya. 2930 udah mulai buang barang gitu. Jadi ditunggu aja lah. Kalau tadi temennya yang nyangkut di 1050 gitu. Supaya itu 1 juta umat ya susah naiknya bang. Enggak sih sebenarnya. Iya 1 juta umat kan karena baru IPO gitu kan. Jadi ya ditunggu aja. Harus dibuang dulu lah penumpang goibnya di sini ya. Baru ntar naik nih. Paling nanti kalau lihat biasa ya Bumi Dewa naik gitu kan. Wah Bumi Dewa naik. Tuh. Udah deh. Retailnya di sini ke atas udah lah mendingan kita di Dewa Bumi. Ini baru naik. Pengalihan isunya paling ke situ ya. Kayak waktu itu kan gitu juga ya. Gitu ya overall ya untuk Superbank ya. Jadi ya selama dia masih di atas 890 lah closingnya ya, based on closing price ya, tetap potensi naik masih ada gitu ya. Oke. MTech pakai LG beli Supa. Nah, thank you infonya Mas Beger ya. Mas Baby Beger ya. Bagus lah. Bagus lah. Yang ada asing juga akum. Yang penting sebenarnya kalau kita bingung ya kita lihat aja retailnya buang barang nggak. Oh iya nih 2930 buang barang. Tapi ya kalau misalnya dimundurin sampai awal ya masih ada retail masuk. Itu ya. Untuk si Supa. Terakhir nih BANK ya. Ups. Jadi XB Bank. Nah, BANK. Ya gimana ngomongnya ya? Sama-sama sih simpelnya ya apakah ini retail friendly ya kayaknya tentu tidak gitu ya. Lihat aja banyak grejet-grejetnya nih kan. Nah, ini susah nih buat teman-teman nih. Bosan-bosan dah tuh di sini ya. Nah, kalau dibilang weekly time frame ya oh ini salah satu yang arah berjilid ya. Iya nih. Set. Tahun berapa nih dia? Oh Februari 21. Ya digital bank lah ya. Habis arah ya teman-teman ya set. Berapa persen nih dari gile 76% dropnya ya. Luar biasa. Nah ini kan fase dia sideway nih ya 770 ya teman-teman ya. Ini sinilah tak taruh ya. Range berapa nih 775 ya. 800 sampai akhirnya di sini ya nih. Ini tak kasih yang inilah nih. Nah, sampai di berapa nih? Di 880 kan. Ini berapa lama nih? Dari 24 November ya. Berapa tahun nih? 24 ya, setahun lah ya. Sideway. Nah, ini BANK ya. Setelah dia fase sideway ya, ini dipantau juga nih. Ini fase sideway ada yang akum nggak ya? Kalau nggak ada yang akum ya udah stagnan nih itu ya. Terus tinggal dicek lagi. Oh iya nih mas. 880 kita lihat. Terus di sini ya kita lihat lagi ada area support. Kita di sini. Aku lihat di 910 ya. Nah terus temen-temen lihat nih. Ini kan ini banget ya. Maksudnya udah di sini suka turun ke bawah. Terus akhirnya dia ngerespon nih 910 naik. Ada potensi untuk naik nggak? Misalnya gitu ya. Ya ini ada ya tetap ada. Tapi palingan pantau nih. Bisa nggak nih dia keluar dari range ini nih.
Nah, dia kalau bisa keluar dari 980, ya ini cakep nih ya untuk naik lebih tinggi. Tapi ya ini suka shadow ya nih, turunnya sementara doang gitu, jadi hati-hati lah. Kalau secara MA bagus gak ya? Ini bagus, tapi lihat dia gap up baru tutup turun ke bawah. Masih di atas MA5, MA10 bisa naik gak ya? Ini tetap bisa. Nanti kita cek untuk foreign-nya gimana. Ini area oversold juga kan. Jadi lumayan lah GC juga. Kalau dari momentumnya lumayan cakep. Yang kita cek nih. Ya, tinggal cek untuk foreign-nya si BANK. Oh ternyata ada masuk nih asingnya. Nah kita coba lihat dari bulan 10. Ini tanggal-tanggal 15 ya. Ini bener-bener ada yang akum nggak nih? Dari sekarang ada yang ngumpulin barang nggak? Kalau ada ya cakep. Oh LG ngumpulin barang nih. Tapi ada buangan ada. PD XLXC. Menarik nggak? Nggak terlalu. Terus tanggal 1 November. Masih LG ya. LG pegang barang PD CCXL. Terus sorry, Supa lagi. BANK. Terus kan nggak menarik. Oktober tanggal 15. Nah, AK pegang barang ya. Kayaknya kayak aneh. HP pegang barang CC, ZP, BB, TP, BK kecil. Kayak dari tanggal 11, dari bulan 11, aku sama AK pegang barang ZP, TP, BK, BB, KZ. Kecil ya. Buangan barang masih PO nggak kenal, XU. Oke, retailnya di mana nih? Nggak ada ya. Oke, coba maju lagi ke 24. Akunya ada dagang, AP-nya juga udah ada dagang. BK keluar dikit, tak asik, tanggal 1 Desember, AP, TP. AK-nya buang barang lagi ya. Sini ada retail nih. Coba kita cek lagi, minggunya kita cari yang kelihatannya menarik ya. Ini BK, ada YP, CP, ZP. Jadi ya ini sebenarnya nggak bisa ngambil kesimpulan teman-teman ya. Tapi ya kita perhatikan lagi ya, kalau misalnya memang dengan ukurannya dia yang nggak terlalu gede, sebenarnya dengan kita ngeliat dia konsistensi terus untuk asingnya akum ya, tetap apakah ada potensi untuk naik, ya ini tetap ada. Tapi di satu sisi ya pahami resikonya bahwa kalau dia drop dari 9-10, ya teman-teman tahu nih, dia kalau drop loh ya lumayan gitu ya. Meskipun ya secara teknikal ya di sini momentumnya masih bilang wah ini masih ada potensi untuk naik nih, gitu. Tapi seandainya tidak direspon ya teman-teman harus antisipasi 9-10 gitu ya. Itu untuk BANK. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk update di saham perbankan ya. Mungkin nggak terlalu banyak dulu, tapi at least kalau misalnya belum yakin ya bisa shifting dulu ke perbankan apa ya, perbankan konvensional lah ya. Ini pantau-pantau dulu BBYB, BBKP, Supa sama BANK. Ya kalau misalnya sudah fix nih, oh iya nih kelihatan nih, kita udah keluar nih gitu ya. Jadi cakep gitu ya. Tinggal tunggu, wah udah mulai nih, clear nih, kayak asingnya udah mulai masuk. Ya udah silakan teman-teman masuk gitu ya. Tapi kalau belum convictionnya dapet ya tunggu dulu aja. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke.